Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang momentum linier dan tumbukan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Faisal Putra Ardianto, NIM 027. Saya Rendra Yuswandana, NIM 035. Saya Naufal Kebutur Rahman, NIM 043. Saya Rika Fitriatullah, NIM 049. Saya Janjan Nur Cahyo, NIM 050. Pada materi ini terdapat beberapa bab. Yang pertama, linear momentum of force. Yang kedua, impulse. Yang ketiga, conservation of momentum. Yang keempat, elastic and inelastic collision in one dimension. Yang kelima, collision of point masses in two dimension. Yang keenam, introduction to rocket propulsion. Next. Yang pertama, linear momentum dan force. Linear momentum. Definisi ilmiah tentang momentum linear ialah sebuah objek besar yang bergerak cepat memiliki momentum yang lebih besar daripada objek yang lebih kecil dan lebih lambat. Momentum linear didefinisikan sebagai produk dari sistem massa dikali dengan kecepatannya. Dalam simbol momentum linear dinyatakan sebagai P sama dengan M dikali V. Momentum berbanding lurus dengan massa benda dan juga kecepatannya. Dengan demikian, semakin besar massa suatu benda atau semakin besar kecepatan, semakin besar momentumnya. Momentum P adalah vektor yang arahnya sama dengan kecepatan V. Satuan SI untuk momentum adalah kilogram dikali M per S. Next. Momentum and Newton second law. Isaac Newton dalam prinsipnya menyebut hukum gerak dan hukum gerak yang kedua dalam bahasa momentum yang disebut sebagai kuantitas gerak. Dalam istilah modern, hukum kedua Newton berbunyi perubahan momentum kuantitas gerak dalam benda setiap satuan waktu sebanding dengan gaya resultan yang bekerja pada benda dan berarah sama dengan gaya tersebut. Secara matematis, pernyataan ini dituliskan dengan F sama dengan delta P per delta T. Jika komponen P diuraikan dengan menganggap M sebagai konstanta, maka hukum 2 Newton dituliskan sebagai F sama dengan delta M dikali V per delta T sama dengan M delta V per delta T sama dengan M dikali A. Pada kenyataannya hukum 2 Newton lebih sering dituliskan dalam bentuk persamaan di atas. Next. Pada sebuah sistem partikel yang memiliki n buah partikel, masing-masing memiliki momentum P1, P2, hingga Pm. Jika dilihat secara keseluruhan, sistem partikel tersebut mempunyai momentum P, yang berarti P sama dengan P1 ditambah P2 hingga ditambah Pm. Selengkapnya dituliskan P sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 hingga ditambah Mn dikali Vn. Jika massa total sistem adalah M dan kecepatan pusat massanya adalah Vpm, maka P sama dengan M dikali Vpm. Momentum total sistem partikel sama dengan perkalian massa total sistem partikel dengan kecepatan pusat massanya. Next. Jika persamaan di atas dibagi dengan delta T, maka diperoleh delta P per delta T sama dengan delta M dikali Vpm per delta T sama dengan M delta Vpm per delta T, sehingga diperoleh delta P per delta T sama dengan M dikali APM. M dikali APM didefinisikan sebagai gaya eksternal yang disimbolkan dengan Fx, sehingga delta P per delta T itu bisa disebut dengan Fx. Fx didefinisikan sebagai gaya eksternal yang bekerja pada sistem partikel. Penyebutan ini bermaksud agar tidak rancu dengan keberadaan gaya internal antar partikel. Adapun jumlahan gaya internal antar partikel adalah 0, karena masing-masing saling meniadakan. Next. Kemudian untuk materi berikutnya adalah impuls.
Impuls sendiri merupakan sebuah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Contohnya yaitu saat ada orang sedang menendang bola. Untuk menendang bola diperlukan sebuah gaya untuk membuat bola tersebut menjadi bergerak. Dan ada sebuah selang waktu sebelum kaki orang tersebut menyentuh bola tersebut. Impulsnya adalah gaya yang dikeluarkan oleh seseorang tersebut pada selang waktu dari kaki orang tersebut mulai bergerak hingga menyentuh bola. Secara matematis, rumus dari impuls dituliskan seperti berikut ini. I atau impuls sama dengan gaya dikali waktu. Next. Kemudian hubungan antara momentum dengan impuls. Pada momentum, impuls merupakan perubahan momentum, di mana secara bersamaan impuls sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum merupakan momentum akhir dikurangi momentum awal, di mana bisa dipecah lagi menjadi impuls sama dengan massa benda dikali kecepatan akhir benda dikurangi massa benda dikali kecepatan awal benda. Next. Rumus ini dapat diperoleh dari hukum Newton 2, yaitu gaya sama dengan massa benda dikali akselerasi. Apabila kita memasukkan rumus hukum Newton kedua ke dalam rumus I sama dengan F dikali delta T, maka akan muncul sebuah rumus yang baru seperti berikut ini. Impuls sama dengan F dikali delta T. Kemudian F kita ubah menjadi massa dikali akselerasi, di mana akselerasi merupakan delta V dibagi delta T. Delta T di sini bisa dihilangkan, bisa dicoret dengan T akhir dikurangi T awal. Maka yang tersisa adalah massa dikali delta V. Di sini kita uraikan lagi, massa dikali dalam kurung delta kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kemudian kita bisa uraikan lagi menjadi impuls sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurangi massa dikali kecepatan awal. Dari situ kita mendapatkan bahwa impuls adalah momentum akhir benda dikurangi momentum awal benda. Next. Kemudian adalah contoh soal. Sebuah bola bermassa 0,15 kg dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Setelah mengenai tembok, bola memantul dan bergerak ke kiri dengan kecepatan 20 meter per sekon. Besar impuls yang dihasilkan adalah, dari contoh soal tersebut dapat kita gambarkan soalnya pada gambar di bawah ini ya. Next. Kemudian untuk jawabannya kita masukkan rumusnya. Impuls sama dengan perubahan momentum. Perubahan momentum di sini adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Untuk momentum akhirnya yaitu massa benda dikali kecepatan akhir dikurangi momentum awal yaitu massa benda dikali kecepatan awal. Tinggal kita masukkan angkanya, 0,15 kg dikali minus 20 meter per sekon dikurangi 0,15 kg dikali 40 meter per sekon. Maka kita dapat melihat hasilnya yaitu minus 9 kg meter per sekon. Next. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu conservation of momentum atau hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum sendiri menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum kedua benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum kedua benda setelah tumbukan. Hal ini berlaku selama tidak adanya gaya dari luar sistem. Jika digambarkan, maka kita dapat melihat gambar pada slide berikut ini. Selama tidak ada gaya dari luar, maka berarti sigma F adalah 0. Di mana sigma F merupakan total perubahan momentum, yaitu 0. Jika tidak ada perubahan momentum, maka
momentumnya bersifat konstan. Maka dari itu, jumlah momentum kedua benda sebelum tumbukan itu sama dengan momentum kedua benda setelah tumbukan. Next. Dari rumus sebelumnya, kita dapat memecah rumus tersebut menjadi massa benda 1 dikali kecepatan massa benda 1 sebelum tumbukan ditambah massa benda 2 dikali kecepatan massa benda 2 sebelum tumbukan sama dengan massa benda 1 dikali kecepatan massa benda 1 setelah tumbukan ditambah massa benda 2 dikali kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Next. Untuk contoh soal, suatu benda bermassa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Bertumbukan dengan benda lain yang bermassa 4 kg dan bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Setelah bertumbukan, benda yang bermassa 2 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Maka berapa kecepatan benda bermassa 4 kg setelah terjadi tumbukan? Dari soal tersebut, kita dapat menggambarkan peristiwanya. Penggambaran peristiwa dapat kalian lihat pada gambar di pojok kanan bawah. Benda pertama melaju ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Benda kedua melaju ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Kemudian setelah bertumbukan, benda pertama melaju ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Di sini yang dicari adalah kecepatan benda kedua setelah bertumbukan. Dari data dari soal, dapat kita ketahui bahwa massa benda 1 merupakan 2 kg. Massa benda 2 adalah 4 kg. Kecepatan benda 1 sebelum tumbukan adalah 4 meter per sekon dan mengarah ke kanan. Kecepatan benda kedua sebelum tumbukan adalah 3 meter per sekon mengarah ke kiri. Maka dalam penjawabannya kita menggunakan negatif. Kemudian kecepatan benda pertama setelah mengalami tumbukan adalah 1 meter per sekon mengarah ke kiri. Maka kita tulis di sini -1. Untuk jawabannya kita tinggal memasukkan rumus, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Kita masukkan angkanya, 2 kg dikali 4 meter per sekon ditambah 4 kg dikali -3 meter per sekon sama dengan 2 kg dikali -1 meter per sekon ditambah 4 kg dikali V2 aksen. Kemudian dari perhitungan sebelumnya kita dapat 8 minus 12 sama dengan -2 ditambah 4 V2 aksen. -4 sama dengan -2 ditambah 4 V2 aksen. Kemudian -2 sama dengan 4 V2 aksen. Di sini V2 aksen ketemu -0,5 meter per sekon. Karena hasilnya minus atau negatif, maka benda kedua bergerak ke kiri. Materi yang selanjutnya adalah elastic and inelastic collision in one dimension. Next. Tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa yang terjadi ketika suatu benda bertabrakan dengan benda lainnya. Tumbukan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tumbukan elastis sempurna atau lenting sempurna, yang kedua tumbukan tidak elastis atau lenting sebagian, yang ketiga tumbukan tidak elastis sempurna atau tidak lenting sama sekali. Next. Tumbukan elastis sempurna atau lenting sempurna adalah tumbukan yang momentum dan energi kinetiknya kekal. Pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Contoh tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan antara dua bola elastis seperti bola biliar dan antara atom-atom. Rumus tumbukan elastis sempurna. Yang pertama, kekekalan momentum
M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen sebagai persamaan yang pertama. Lalu disederhanakan dan diubah bentuk menjadi M1 V1 min M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 min M2 V2 aksen M1 dalam kurung V1 min V1 aksen sama dengan M2 dalam kurung V2 min V2 aksen sebagai persamaan kedua. Next. Yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik. Rumusnya setengah M1 V1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah M1 kali V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat sebagai persamaan ketiga. Lalu dibagi dua untuk menghilangkan setengah menjadi M1 V1 kuadrat plus M2 V2 kuadrat sama dengan M1 V1 aksen kuadrat plus M2 V2 aksen kuadrat. Lalu disederhanakan menjadi M1 V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat sama dengan M2 kali V2 aksen kuadrat min V2 kuadrat. Menjadi M1 dalam kurung V1 plus V1 aksen kali V1 min V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen plus V2 kali V2 aksen min V2. Lalu M1 V1 plus V1 aksen dikali V1 min V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen plus V2 kali V2 aksen min V2 sebagai persamaan keempat. Next. Lalu persamaan 4 dibagi persamaan 2. M1 kali V1 plus V1 aksen kali V1 min V1 aksen sama dengan M2 dikali V2 aksen plus V2 dikali V2 aksen min V2 dibagi M1 dikali V1 min V1 aksen sama dengan M2 kali V2 min V2 aksen sama dengan V1 plus V1 aksen plus V2 aksen plus V2. Lalu diubah bentuk V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. V1 min V2 aksen sama dengan minus V1 aksen dikurangi V2 aksen. Atau bisa ditulis seperti 1 sama dengan minus V1 aksen minus V2 aksen per V1 min V2. Atau bisa juga E sama dengan min V1 aksen sama dikurangi V2 aksen per V1 min V2 sama dengan 1. Dengan demikian, pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusi sama dengan 1. Next. Tumbukan tidak elastis atau lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan, sehingga lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Pada tumbukan ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Contoh tumbukan lenting sebagian adalah benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Rumusnya P sama dengan P aksen menjadi M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Lalu untuk yang kedua, koefisien restitusi minus V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 kurang dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan pada tumbukan lenting sebagian koefisien restitusi adalah 0 kurang E kurang 1. Next. Tumbukan tidak elektris sempurna atau tidak lenting sama sekali adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila saat proses tumbukan kedua benda dalam keadaan menempel atau bergabung dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Pada tumbukan ini jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan delta EK lebih besar dari setelah tumbukan delta EK aksen. Next. Untuk rumus tumbukan tidak elektris sempurna, hukum kekekalan momentum V1 aksen sama dengan V2 aksen
M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Lalu diubah bentuk M1 V1 plus M2 V2 sama dengan dalam kurung M1 plus M2 kali V aksen. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, maka V1 aksen min V2 aksen sama dengan 0, sehingga koefisien restitusi atau E adalah minus V1 aksen kurangi V2 aksen per V1 min V2 sama dengan 0. Jadi pada tumbukan tidak lenting sama sekali, besarnya koefisien restitusi adalah 0. Next. Collisions of point masses in two dimensions. Tumbukan massa titik dalam dua dimensi. Pada dua bagian sebelumnya kita hanya membahas tumbukan satu dimensi, di mana kecepatan yang masuk dan keluar semuanya sepanjang garis yang sama. Tapi bagaimana dengan tumbukan dua dimensi, seperti antara bola biliar, di mana benda-benda berhamburan ke sisi yang berbeda? Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memilih sistem koordinat yang sesuai dan selesaikan gerakan menjadi komponen di sepanjang sumbu tegak lurus, mirip dengan pendekatan dalam membahas kinematika dan dinamika dua dimensi. Salah satu masalah yang timbul dalam tumbukan dua dimensi adalah bahwa benda mungkin berputar sebelum atau sesudah tumbukan. Di sini kita tidak akan mempertimbangkan rotasi seperti itu. Dan untuk saat ini diatur sehingga tidak ada rotasi yang mungkin terjadi. Untuk menghindari rotasi hanya dipertimbangkan hamburan titik massa atau partikel tak berstruktur yang tidak dapat berputar. Kita mulai dengan mengasumsikan bahwa F-net sama dengan 0, sehingga momentum P kekal. Tumbukan paling sederhana adalah tumbukan di mana salah satu dari partikel awalnya diam, seperti dalam gambar di samping. Tumbukan dua dimensi dengan sistem koordinat yang dipilih sehingga M2 mula-mula diam dan V1 sejajar dengan sumbu X. Next. Sepanjang sumbu X, persamaan kekekalan momentum adalah P1X plus P2X sama dengan P aksen 1X plus P aksen 2X, di mana gambar menunjukkan partikel, sumbu, dan bilangan prima menunjukkan situasi setelah tumbukan. Dalam hal massa dan kecepatan, persamaan ini adalah M1 V1X plus M2 V2X sama dengan M1 V aksen 1X plus M2 V aksen 2X. Tetapi karena partikel 2 awalnya diam, persamaan ini menjadi M1 V1X sama dengan M1 V aksen 1X plus M2 V aksen 2X. Komponen kecepatan sepanjang sumbu X memiliki bentuk V cos. Karena partikel 1 awalnya bergerak sepanjang sumbu X, jadi ditemukan V1X sama dengan V1. Kekekalan momentum sepanjang sumbu X memberikan persamaan berikut. M1 V1 sama dengan M1 V aksen 1 cos theta 1 plus M2 V aksen 2 cos theta 2. Sepanjang sumbu Y, persamaan kekekalan momentum adalah P1Y plus P2Y sama dengan P aksen 1Y plus P aksen 2Y, atau M1 V1Y plus M2 V2Y sama dengan M1 V aksen 1Y plus M2 V aksen 2Y. Tetapi V1Y adalah 0, karena partikel 1 awalnya bergerak sepanjang sumbu X. Karena partikel 2 awalnya diam, V2Y juga 0. Persamaan kekekalan momentum sepanjang sumbu Y menjadi 0 sama dengan M1 V aksen 1Y plus M2 V aksen 2Y. Komponen kecepatan sepanjang sumbu Y memiliki bentuk V sin. Jadi kekekalan momentum sepanjang sumbu Y memberikan persamaan berikut.
0 sama dengan M1 V aksen 1 sin theta 1 plus M2 V aksen 2 sin theta 2. Contoh soal. Misalkan percobaan berikut dilakukan. Sebuah benda bermasa 0,25 kg M1 meluncur pada permukaan licin ke dalam ruangan gelap, di mana ia menumbuk sebuah benda yang awalnya diam dengan massa 0,4 kg M2. Benda bermasa 0,25 kg muncul dari ruangan dengan kecepatan sudut 45 derajat dengan arah datangnya. Kecepatan benda 0,25 kg awalnya 2 meter per second dan menjadi 1,5 meter per second setelah tumbukan. Hitung besar dan arah kecepatan V aksen 2 dan theta 2 benda bermasa 0,4 kg setelah tumbukan. Jawaban. Diketahui M1 sama dengan 0,25 kg, M2 sama dengan 0,4 kg, theta 1 sama dengan 45 derajat, V1 sama dengan 2 meter per second, V aksen 1 sama dengan 1,5 meter per second. Yang ditanya adalah V aksen 2 dan theta 2. Jawabannya, untuk mencari theta 2 dilakukan dengan cara tan theta 2 sama dengan V aksen 1 sin aksen 1 theta 1 per V aksen 1 cos theta 1 min V1. Masukkan nilai yang diketahui dan mendapatkan hasil min 1 min 1129. Next. Dengan demikian ditemukan theta 2 sama dengan tan pangkat min 1 tanda kurung min 1129 sama dengan 311,5 derajat dibulatkan menjadi 312 derajat. Untuk mencari V aksen 2 dilakukan dengan cara berikut. V aksen 2 sama dengan min M1 per M2 V aksen 1 sin theta 1 per sin theta 2. Setelah itu masukkan nilai yang diketahui dan menghasilkan nilai V aksen 2 sama dengan 0,886 meter per second. Next. Tumbukan elastis dua benda bermassa sama. Beberapa situasi menarik muncul ketika dua benda yang bertabrakan memiliki massa yang sama dan tumbukan bersifat lenting. Situasi ini adalah hampir seperti yang terjadi pada bola biliar yang bertabrakan dan persis seperti yang terjadi pada beberapa tumbukan partikel subatom. Pertama, tumbukan elastis menghemat energi kinetik internal. Sekali lagi, mari kita asumsikan benda 2, M2 awalnya diam, kemudian energi kinetik dalam sebelum dan sesudah tumbukan dua benda yang bermassa sama adalah setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah MV aksen 1 kuadrat plus setengah MV aksen 2 kuadrat. Next. Karena masanya sama, M1 sama dengan M2 sama dengan M. Manipulasi aljabar kekekalan momentum di arah X dan Y dapat menunjukkan bahwa setengah MV1 kuadrat sama dengan setengah MV aksen 1 kuadrat plus setengah MV aksen 2 kuadrat plus MV aksen 1 V aksen 2 cos theta 1 min theta 2. Kedua persamaan sebelumnya dapat benar hanya jika MV1 MV aksen 1 V aksen 2 cos theta 1 min theta 2 sama dengan 0. Ada tiga cara agar suku ini bisa menjadi 0, yaitu V aksen 1 sama dengan 0, yang artinya tabrakan langsung, atau bola masuk berhenti.
Yang kedua, V aksen 2 sama dengan 0, yang artinya tidak ada tumbukan atau bola masuk terus tidak berpengaruh. Yang ketiga, cos theta 1 min theta 2 sama dengan 0, yang artinya sudut pisah theta 1 min theta 2 adalah 90 derajat setelah tumbukan. Ketiga cara ini adalah kejadian yang biasa terjadi di biliar. Kemudian, meskipun kebanyakan dari kita mencoba menghindari yang kedua. Asumsi bahwa hamburan bola biliar adalah elastis masuk akal berdasarkan pada kebenaran dari 3 hasil yang dihasilkan. Asumsi ini juga menyiratkan bahwa untuk pendekatan yang baik, momentum adalah kekal untuk sistem 2 bola di biliar. Next. Materi selanjutnya adalah Introduction to Rocket Propulsion. Introduction to rocket propulsion. Rocket range in size from fireworks to small that ordinary people use them to immense. Saturn VS that owns propel massive pellets toward the moon. The propulsion of all rockets, jet engines, the floating balloons, and even squids and octopus is explained by the same physical principle. That's it, Newton's third law of motion. Matter is forcefully ejected from a system, producing an equal and opposite reaction on what remains. Contohnya seperti pada senjata api, sistem memberikan gaya pada peluru untuk mempercepatnya. Akibatnya, mengalami gaya yang sama dan berlawanan, menyebabkan senjata mundur atau menendang ke belakang. Bisa dilihat pada gambar di samping, rocket accelerating straight up. In part A, pada gambar A, the rocket has a mass m and a velocity v relative to Earth and hence a momentum mv. Pada gambar B, in part B, a time delta t has elapsed in which the rocket has ejected a mass delta m of hot gas at a velocity fa relative to the rocket. The remainder of the mass m in delta m now has a greater velocity v plus delta v. The momentum of the entire system or rocket plus expelled gas has actually decreased because the force of gravity has acted for a time delta t, producing a negative impulse delta p that's min mg delta t. Untuk rumus rocket propulsion ini yaitu dengan menghitung perubahan momentum untuk seluruh sistem selama delta t dan menyamakan perubahan ini dengan impuls, maka didapat perkiraan untuk menghitung percepatan roket didapat rumus sebagai berikut, yaitu dengan keterangan A adalah acceleration of rocket, Fa sama dengan exhaust velocity, m is mass of the rocket, delta m is mass of the ejected gas, and delta t is time in which the gas is ejected. Untuk rumusnya adalah A sama dengan Fa per m kali delta m per delta t min g. A rocket's acceleration depends on 3 major factors, consistent with the equation for acceleration of rocket. First, the greater of the exhaust velocity of the gas relative to the rocket. Fa, the greater the acceleration is the practical limit for Fa is about 2,5 kali 103 meter per second for conventional or non-nuclear hot gas propulsion system. The second factor is the rate of which mass is ejected from the rocket. This is the factor delta m per delta t in the equation. The quantity delta m per delta t kali Fa with units of newtons is called thrust. The faster the rocket burns its fuel, the greater its thrust, and the greater its acceleration. The third factor is the mass m of the rocket. A good way to end the presentation. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.